Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Abil Virgo. Masih bersama saya di sini Imam Al-Fatih dari Horglis. Berapa waktu yang di perjalanan nih menurut perjalanan Kakak Maun ini, dari buka di pasar patrol 3 tahun, dari buka di rumah 1 tahun, dan sekarang ke tahun berapanya untuk memperluas usaha Anda itu? Alhamdulillah sih ya, dari di pasar di patrol saya hampir 3 tahun, kemudian di rumah 1 tahun. Nah, saya buka di depan rumah gitu kan, di perkampungan 1 tahun. Saya berencana pengen buka gitu di luar, maksudnya di sampingnya menjelang jalan raya gitu kan, Di depan jalan raya. saya sekitar 1 tahun lah. 1 tahun udah mulai ingin next lagi kan, menambah lagi. Dan sekarang jumlahnya berapa? Alhamdulillah masih 3 lah. Masih 3, dan ada kemungkinan nambah lagi ya Kakak? Insya Allah. Nah, untuk pencapaian itu sendiri selama di bidang ini udah apa aja yang didapat Kakak? Pencapaian ini, supaya untuk semangat pemirsa yang ada di sana dimanapun kalian berada. Privasi sebenarnya. Oh, privasi. Oke. Bapak sama Gak aja apa-apa. gitu. Oke, kita menghargai. Takutnya wah yang enggak Oh gitu iya, kan. takutnya ria ya. Jangan. Loh, nggak boleh, janganlah. Nah, untuk pendapat Kakak Mamu sendiri tentang dunia barber itu, perindustrian barbershop atau seni rambut itu akan kedepannya tuh akan seperti apa sih menurut pandangan dari Kakak Mamu sendiri? Yang saya lihat Kakak Mamu ini selain sukses dalam berkarir, Kakak ini juga sukses dalam menguasai panggung. Contohnya kayak saya sering ikut nonton, kalau Kakak tuh sering banget ada juara. Nah, gimana kiat-kiat dan tips untuk menjadi mental seperti Kakak, atau pesan untuk tadi industri seni rambut itu seperti apa? Untuk kedepannya tuh pandangan Kakak itu seperti apa di bidang industri seni rambut ini? Kalau menurut saya insya Allah sih ya, yang namanya di rambut itu selagi rambut di kepala masih tumbuh, insya Allah lah pasti akan kedepannya akan lumayan lah, lumayan berkembang untuk perindustrian khususnya di rambut ya. Karena sampai sekarang malah bertambah gitu kan, orang buka buka salon sekarang masih malah bertambah. Tapi kan di perindustrian dunia rambut ini makin maju kan. Insya Allah, semoga aja lah ya, semoga aja. Amin. Dan kalau untuk masalah tips yang buat kita sebenarnya kalau itu bonus aja ya, bonus dari pencapaian kita, dari kita belajar bagaimana kita pengen menguasai potongan, kita harus menguasai di panggung gitu kan. Mental kita memang yang pertama kita belajar istiqomah gitu kan. Harus itu Konsisten lah kan. Terus ada lagi? Cukup ya, cukup. Nah, banyak pendapat dari beberapa tukang cukur yang sudah saya tanya, termasuk Kakak Oni, termasuk Kakak Dahlan, dan lain-lain. Saya juga mau tahu tentang pandangan Kakak Mamu sendiri yang sering kali diperbincangkan oleh masyarakat umum, yang terus dari beberapa kapster juga, dari beberapa tukang cukur juga, itu sering banget yang namanya kadang-kadang ngobrol ini tuh nggak ada habisnya kayaknya. Salah satunya pertanyaan yang paling sering saya dengar tuh, apa sih perbedaannya pangkas rambut dan barbershop? Menurut pandangan Kakak aja, nggak apa-apa, ini persepsi orang kan berbeda-beda. Kalau pandangan saya sih ya sama aja sebenarnya, kita sama-sama tukang cukur kan. Sama-sama tukang cukur, kemudian yang membedakan itu fasilitas dari segi tempat juga, kenyamanan kayak AC contohnya. Memang kadang ada juga kan pangkas rambut yang pakai AC, Ada, iya, banyak dari situ. Mungkin juga dari basic kapster tersebut kan.
Cuma harus melalui tahapan-tahapan gimana sih kita mau jadi seorang barber yang profesional. Itu udah memang harus ada tahapan-tahapannya. Jadi kita nggak asal kita nih belajar langsung nyukur gitu. Menurut saya sih sama aja, cuman yang membedakan itu ya tadi itu. Berarti sama tapi ada bedanya Ya, gitu. Oke, itu sama kan ada bedanya. sama tapi ada bedanya guys. Jadi kita nggak usah diributin lagi apa bedanya barber. Itu hanyalah beberapa dari sudut pandang per individu dari hidup masing-masing guys gitu. Terus banyak yang menarik sampai saya bingung bahas dari mana dulu gitu kan. Kakak ini termasuk orang yang apa ya, ini saya baru guys, ini saya baru dengar kalau kakak Malu ini lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin kakak Malu juga pernah mengalami di mana ada di fase yang menurut beliau ini adalah titik terendah beliau. Coba ada nggak kira-kira kakak yang mau Kalau masalah itu ya bukan nggak ada lagi, memang saya mengalami? ya waktu dulu ya hidup saya di jalan gitu. Pas waktu sekolah saya ingat waktu sekolah hidup saya kalau pulang sekolah itu pulangnya bukan ke rumah, Ke jalan? bukan. Oh. Pulangnya itu ke pom bensin. Oh, bensin ngapain Ya. kakak? Ya nyari buat jalan sekolah, Oh, cari duit, udah berusaha cari duit sendiri. kayak jagain sendal, kayak ngelap mobil gitu kan. Itu kakak tuh ngerasa bahwa kakak sendiri tuh ada di posisi paling di fase di mana itu titik terendah itu di situ pas masa-masa tersebut. Masa-masa pas dia pokoknya Banyak mungkin ya, udah terbiasa lah. Masa mengalami fase-fase seperti itu nggak kaget ya, udah nggak kaget. nggak kaget lagi. Memang udah setiap harinya, bahkan kita buat jalan sekolah aja kadang nggak pernah bawa uang, nggak dikasih itu apa sih, sangu ya, Uang saku. ya uang saku. Nah, tidak secara langsung bahwa setiap orang-orang yang diajarkan secara sengaja atau tidak sengaja mengalami fase-fase tersebut tuh, maka dengan sendirinya akan lebih baik biasanya katanya. Insya Allah. Menarik sekali karena nggak cuma kakak Mahmud, saya juga sering dengar, kalau mungkin saya juga pribadi merasakan kalau seandainya didikan waktu kecilnya itu cara dikasih uang saku. Saya pernah ngalamin itu juga kakak, masalahnya sekolah pun saya bingung bayaran paling telat terus gitu kan, kadang-kadang dikucingin sama temen, dibullying gitu kan. Itu rasanya itu nggak enak banget guys. Jadi kalau menurut saya pas sekolah itu bawa satu plastik satu nasi, bawanya nasi putihnya aja, Bekal gitu kan. dia bawa bekal plastik nasi, maksudnya nasi. Ya udah itu aja. Paling ya pas kalau di sana sama temen nih patungan siapa nih yang bawa lauknya gitu. Nah gitu. Kayak gitu. Jadi barter lah. Barter. Barter luar biasa kan. Itu tahun berapa kali ya? Wah nggak, orang masih belum lama juga, 2009 oh 2008 ya. Kalau saya dulu kakak, kalau nggak dikasih uang saku sama orang tua saya biasanya ngebantuin orang yang dagang. Nah misalkan dia dagang es, kayak misalkan kan dulu panggilnya UU almarhum. Saya jadi pelayan lah, nggak apa-apa, saya dibayar es aja sama Mbak Wan, kasih sambal gitu. Udah, yang penting perut saya keisi, tapi saya nggak nyangkut di tenggorokan gitu. Itu ngalamin banget saya. Terus kadang-kadang deketin teman-teman yang ekonominya sakunya lebih besar gitu. Kita Sama sih. iya kan, Betul. kita nggak apa-apa lah, kita suruh-suruh nggak apa-apa lah, yang penting kita dikasih uang 100 rupiah juga udah seneng banget, 100 200 juga udah seneng banget. Ya begitulah, makanya kadang-kadang kalau kita flashback ke masa-masa kita dulu tuh kayak gimana ya, kayak udah Terbiasa. iya, yang pertama udah terbiasa. Terus kalau ngebandingin sama anak-anak yang sekarang, gila jauh banget sama masa-masa kita dulu nggak pakai gadget guys, kita dulu pengen gadget aja, kayaknya nggak ada, belum Saya kepikiran. megang HP itu tahun 2008 kalau nggak salah. Itu kayaknya masih monokrom deh saya rasa. Kalau saya pakai Sony Soalnya apa itu, Polyphonic apa ya? Polyphonic. Monokrom dulu Oh kan ya, monokrom kayaknya. monokrom dulu, hitam putih dulu, baru itu nanti keluaran berikutnya itu ada yang poliponik, ada yang warnanya itu. Dulu SMS-an udah senang banget ya, kayak udah pertama punya HP itu. Pokoknya jauh lah sama zaman-zaman sekarang yang serba mewah, yang serba enak. Orang sekarang enak-enak banget gitu kan. Kalau dulu ada YouTube, kayaknya udah nge YouTube dah. Nah, terus jadi lupa nanya nih saya. Jadi lupa nanya lagi ke kakak nih. Jabatan kakak sekarang di komunitas apa sekarang? Waduh. Sama sih sebenarnya, saling membantu aja. Saling membantu. Kalau yang ada kalian yang belum tahu, inilah wakil dari komunitas saya, KBSR. Beliau yang menyuarakan tentang semangatnya bekerja, kejarlah tekad dan mimpi kalian. Beliau juga mengajarkan kita untuk berani lebih giat lagi lah, supaya
cepat mendekati target yang ditentukan, betul. ya kan. Kalau kalian belum tahu juga, saya coloring juga belajar sama beliau. Terus kalau saya ikut battle juga saya sering tanya sama beliau. Nah inilah orangnya. Terus ini kakak, ada mungkin pemirsa yang di sana belum tahu domisili dari tempat barbershop atau salonnya kakak, bisa dikasih tahu sama pemirsa semua. Saya bekerja di sini ya, tempat saya punya gerai di Sumuradem, Kalian Tengah, Kecamatan Supra. Yang kedua di Supra, samping lapangan Gajah Mada. Dan yang ketiga khusus cewek itu salon, saya buka salon di depan Kecamatan Patrol, Depan Kecamatan Patrol, samping Apotek Cino. samping Apotek Cino. Ingat guys, kalau kalian semua yang menonton ingin kece, cantik, tampan dan kekinian, kalian wajib mampir ke tempat beliau. Salah satu di antara tempat beliau kalian pilih, semuanya rekomendasi deh buat anda. Saya Tapi kalau untuk di samping lapangan Gajah Mada itu khusus cowok. itu khusus cowoknya yang di lapangan Gajah Mada samping. Nah, kalau untuk ceweknya di Kecamatan Supra, Kecamatan Patrol. Kalau yang khusus salonnya itu ada di depan Kecamatan Patrol. Nah, kalau saya sendiri saya megang cewek cowok untuk barbershop dan salon. Barbershop yang salon itu di Sumuradem Kalian Tengah. Ya, sebagai kalian yang belum kenal, bagi kalian yang ingin mencicipi atau membuktikan bahwa omongan saya itu benar, kalian nggak usah sungkan untuk datang dan menghadiri barbershop atau salon beliau. Kalau masalah harga, ramah lingkungan lah, ya. Ekonomis, ya, sangat strategis dan dinamis. Ada sesuatu yang ingin diucapkan, apalagi tambahan untuk menutup perbincangan ini, atau apapun lah, terserah kakak lah. Apa ya? Yang berarti dalam hidup kakak yang untuk bisa dibagi kepada pemirsa di sana, itu apa kakak? Gak apa-apa, nggak usah sungkan. Teknis guys. Sedikit ya, memangnya sedikit ya. Bekerja keraslah, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, dan terus berkarya, dongkrak, semangat, dan harus maju. Kita harus punya pandangan, harus punya apa sih namanya, ke depan, Kemauan yang besar lah. Kemauan yang besar dan semangat yang tinggi itu ya. Nah, sedikitnya itu aja. Udah, itu aja. Luar biasa sekali guys. Itu kiat-kiat dari Abang Mahmud, wakil KBSR sekaligus master dari kita guys. Beliau nggak merasakan, tapi kita yang merasakan. Saya beruntung ada di dalam bagian KBSR. Saya beruntung mengenal orang-orang seperti anggota KBSR seperti beliau juga. Saya banyak berubah dari perjalanan semenjak saya gabung dengan komunitas ini. Dan sedikit cerita sebelum penutupan, kalau anda mau tahu, saya sebenarnya dulu itu sungkan banget mengikuti komunitas, dengan alasan komunitas yang lama saya naungi itu gimana ya, belum bisa action dalam melakukan konsep-konsep kiat-kiat yang mereka menjadikan moto tersebut. Tapi ketika saya baru kenal dengan beliau dan kawan-kawan, mereka langsung merangkul saya dengan kedatangan beliau dan kawan-kawan itu di saat saya tuh lagi merasa sendiri, di saat saya tuh lagi ngerasa nggak punya temen, bahkan orang yang menurut saya sahabat pun mereka nggak nyempetin waktu buat saya. Tapi ketika saya baru kenal dengan beliau dan mereka nggak sungkan untuk datang ke tempat rumah sakit yang saya ada di situ. Berbagi itu indah, karena menurut beliau dan kawan-kawan berbagi itu indah dan saling membutuhkan, menjalin persaudaraan sosial dan ekonomi seperti moto KBSR kakaknya. Persaudaraan sosial, edukasi dan ekonomi. Luar biasa. Lagi kita itu jangan pernah malu. Nah itu penting guys, kita hidup itu nggak boleh pernah mengeluh, karena bersyukurlah seberapa pendapatan kita juga harus tetap bersyukur, karena setiap kita ngeluh itu nggak akan merubah keadaan. Setiap kita ngeluh itu hanya akan mendoakan diri kita sendiri. Maka jangan pernah sesali apapun yang terjadi ya. Tetap bersyukur dan bersyukur. Maju, bravo. Dunia persyukuran, semangat. Jangan ada kata tidak, jangan ada kata menyerah, karena itu tidak akan berguna ketika kita
masih mempunyai dan harapan yang besar luar biasa. Ada tambah lagi? dengan kemauan yang tinggi, belajar, tekun, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, insya Allah. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa juga penting guys, jadi jangan doa di status guys, berdoalah pada tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Mohon maaf bukan menggurui, tapi kita diwajibkan untuk saling mengingatkan. Nah, mungkin segitu saja, cukup kakak. Lain kali Boleh next time lah. next kita bisa berbincang-bincang lagi dengan Master Kakak Mahmud ini, yang sudah membuktikan bahwa hidup itu harus tekun, dan yang tadi diutarakan oleh beliau saya tidak ingat. Pokoknya jangan bosan sama kita. Next kita bisa ngobrol-ngobrol dengan yang lain, bisa juga kita kembali silaturahmi ke Kakak Mahmud. Kita nggak tahu ya, semoga kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan sukses selalu. Oke, segitu saja video dari saya. Ambil manfaat baiknya, buang dan abaikan sisi yang kurang baiknya, karena kita hanya manusia biasa yang sering kadang lupa dan salah. Nah, oke, Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang kurang enak gitu ya, atau salah ucap, mohon maaf juga. mau dimaafkan ketika kita ada Belum dadakan, iya dadakan, kita nggak setting-settingan guys, kita dadakan, pertanyaan aja dadakan, saya sangat mikir baik. saan aneh banget lancar ngomong jawab belum. Sangat baik. Iya. Jangan ngomong. Oke. Lah. Oke, terima kasih kakak. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka jangan dislike, tapi abaikan. Jadi Pak Ujang Busto mas, subrek lah. Subret. Komen kalau ada ide di bawah ini. Kalau ada orang penting yang ingin ngobrol, mencurahkan kehidupan mereka, oke kita siap. Nah, tinggal atur jadwal, atur waktu dan lain sebagainya. Maklum guys sibuk. Oh yes, mantap. Terus yang mau mampir ke tempat beliau silakan. Ke tempat saya juga ada di Cipancu, yang belum tahu ya kan. Jangan lupa follow juga Instagram. Mahmud 260791. Nah, punya channel Belum Facebook ada. Mahmud Mike. Mahmud Mek. Jangan lupa follow Facebook, Instagramnya guys. Lihat koleksi-koleksi dari hasil potongan rambutnya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.